Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan sidang skripsi. Perkenalkan, nama saya Rizka Diana Putri, NIM saya 180101141. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Website Bimbingan terhadap Perencanaan Karir Siswa di SMP Negeri 1 Padalarang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing skripsi saya yang telah memberikan waktu, bimbingan, serta arahannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dan melaksanakan sidang pada hari ini. Kepada Profesor Dr. Hajah Eis Eterohaiti, MPD, dan Ibu Risa Rismawati Sidik, MPD. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah hadir pada hari ini sehingga saya dapat melaksanakan sidang skripsi. Langsung saja ke latar belakang. Salah satu tugas perkembangan remaja adalah mempersiapkan karir dan masa depannya sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Menurut Harlock, tugas perkembangan remaja yaitu mulai memikirkan tentang masa depan secara sungguh-sungguh dan merencanakan karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Namun pada faktanya banyak remaja yang masih belum mengetahui bakat, minat, dan masih kebingungan dalam menentukan karir. Hal ini didasarkan dari berbagai hambatan, yaitu kurangnya informasi mengenai karir, kemudian tidak adanya jam khusus bimbingan dan konseling, jumlah guru bimbingan dan konseling yang sangat sedikit, yaitu 4 orang yang tidak dapat menampung 1.115 siswa, dan pandemi COVID-19 yang menyebabkan sulitnya memberikan layanan karena tidak adanya pertemuan antara guru BK dan siswa. Sehingga berdasarkan penelitian ini terjadi kesenjangan mengenai tugas perkembangan siswa yang tidak sesuai dengan usianya. Maka perlu ada solusi dan upaya yang harus dilakukan untuk menjawab hambatan menjadi lebih baik. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengembangkan website bimbingan dengan menggunakan fitur Google Sites. Nah, hal ini juga didukung oleh penelitian Karsani pada tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa layanan informasi karir berbentuk web efektif untuk meningkatkan perencanaan karir. Kemudian diperkuat oleh penelitian November pada tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis web menggunakan Google Sites ada efektif sebagai media pembelajaran. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses pengembangan media website bimbingan terhadap perencanaan karir siswa, bagaimana kelayakan media website bimbingan terhadap perencanaan karir siswa menurut ahli dan praktisi, kemudian bagaimana respon siswa mengenai media website, dan bagaimana peningkatan kemampuan perencanaan karir siswa dengan menggunakan website. Langsung saja ke kajian pustaka. Perencanaan karir adalah sebuah proses atau aktivitas dan cara untuk menyusun rangkaian rencana pekerjaan, jabatan, serta kedudukan yang mengarah pada dunia kerja atau karir di masa yang akan datang. Di mana Super pun menjelaskan bahwa salah satu fase pengembangan dalam proses perkembangan manusia itu yaitu pada masa kecil hingga 15 tahun itu harus sudah mulai mengembangkan bakat, minat, serta potensinya dan dipadukan menjadi konsep diri. Indikator keberhasilan karir di antaranya yaitu mempelajari tentang informasi karir, mengikuti kursus atau pendidikan, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan karir yang diinginkan, serta mengetahui syarat pendidikan terhadap pekerjaan yang diinginkan. Nah, salah satu produk website yang akan saya kembangkan yaitu menggunakan fitur Google Sites, yang dimana Google Sites adalah salah satu produk Google yang digunakan untuk membuat situs atau halaman internet dengan mudah dan menyediakan berbagai fitur yang menarik bagi penggunanya, serta tidak menggunakan bahasa pemrograman yang sulit. Mengapa saya menggunakan fitur Google? Karena Google Sites ini dapat digunakan secara gratis, begitupun tempat penyimpanannya, dan dapat digunakan dengan mudah, serta dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya yang terkoneksi ke internet. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu R&D atau pengembangan, di mana R&D adalah suatu proses atau metode yang berfungsi untuk memvalidasi serta mengembangkan produk. Itu menurut Burke and Gall. Prosedur penelitiannya ada 6 tahapan, di mana yang pertama itu studi pendahuluan yang saya lakukan pada bulan September sampai November 2021 pada saat melakukan praktek kerja lapangan. Saya melakukan observasi serta wawancara kepada guru BK untuk memperkuat hasil observasi saya. Kemudian saya mendesain produk, yaitu mengembangkan produk websitenya dari bulan Januari sampai Maret 2022. Kemudian melakukan validasi ahli kepada ahli media, ahli materi, praktisi, dan siswa pada April 2022 dan melakukan uji coba terbatas pada bulan Mei 2022 kepada 10 orang siswa dan revisi produk pada bulan Mei 2022 ketika ada masukan-masukan, kemudian ada saran saya revisi pada bulan Mei ini. Kemudian pada bulan Juni 2022 saya melakukan uji coba lagi untuk mengetahui keefektifannya sampai mana.
Lokasi penelitiannya yaitu di SMP Negeri 1 Padalarang yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Waktunya dari bulan September 2021 sampai bulan Juni 2022. Populasinya yaitu siswa SMP kelas 8 di SMP Negeri 1 Padalarang dan sampelnya yaitu 10 orang siswa kelas 8I dan siswa kelas 8E 35 orang. Partisipan dalam penelitian saya yang pertama yaitu pada ahli media oleh Bapak Reza Pahlevi MPD, yaitu bertugas untuk menilai tampilan, warna, kecepatan, komunikasi visual, dan konten di websitenya. Kemudian ahli materi yaitu Ibu Maya Masita Suherman MPD, yaitu untuk mengontrol materi yang akan dimasukkan ke dalam website supaya tidak melenceng dari tujuan sebelumnya yang telah ditetapkan. Kemudian praktisi oleh Ibu Wilia Novianti MPD sebagai salah satu guru BK di sekolah, berperan sebagai praktisi untuk mengetahui pemberian layanan bimbingan dan konseling itu bermanfaat atau enggaknya sampai mana. Kemudian siswa juga berperan sebagai partisipan untuk mengetahui bagaimana siswa sebagai pengguna website. Kemudian instrumen penelitian saya yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Observasi saya lakukan secara langsung, kemudian wawancara kepada guru BK sebelum melakukan penelitian dan setelah melakukan observasi. Kemudian wawancara terakhir dilakukan kepada siswa untuk mengetahui respon siswa mengenai media website ini. Kemudian yang ketiga, kuesioner yang dilakukan sebelum melakukan penelitian dan setelah melakukan penelitian untuk mengetahui peningkatan setelah diberikan layanan website ini. Kemudian kuesioner juga dibagikan kepada para ahli, yaitu para ahli media, praktisi, materi, dan siswa untuk mengetahui kelayakannya. Nah, kemudian hasilnya saya analisis menggunakan statistik deskriptif, yaitu untuk mengetahui hasil penelitian digunakan dalam bentuk angka persentase. Kemudian hasil dari penelitian saya yang pertama yaitu berdasarkan rumusan masalah bagaimana proses pengembangannya. Prosesnya sangat mudah yaitu dengan pertama mempunyai akun Gmail-nya dulu, terus membuka www.google.com, lalu klik situs baru, kemudian dapat langsung melakukan penambahan teks, halaman, gambar, dan video, serta editing website menjadi lebih menarik. Nah, kemudian rumusan masalah yang ketiga, bagaimana kelayakan website bimbingan terhadap perencanaan karir. Hasil uji validasi oleh ahli media, praktisi, dan siswa ini rata-rata adalah 94,48% yang artinya produk sangat layak digunakan. Nah, ini untuk proses pembuatannya sangat mudah sekali. Kemudian ini hasil uji validasi oleh ahli materi, praktisi, dan media. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Ini juga dari validasi siswa, uji coba terbatas dan luas. Kemudian yang tadi rumusan masalah ketiga, bagaimana respon siswa terhadap media website bimbingan. Website bimbingan memberikan hal atau dampak yang positif bagi siswa, khususnya dalam layanan bimbingan dan konseling, di mana website ini dapat memberikan materi yang lengkap tanpa harus ada jam khusus bimbingan dan konseling, serta mendorong siswa untuk belajar mandiri dan membuat siswa tidak membosankan untuk belajar karena dirancang dengan sangat kreatif dan inovatif, serta website ini adalah sesuatu hal yang baru sehingga dapat menarik perhatian siswa. Bagaimana peningkatan kemampuan perencanaan karir siswa dengan menggunakan media website yang dikembangkan? Berdasarkan hasil pretest dan post-test, terdapat kenaikan persentase siswa terhadap perencanaan karir sebelum diberikan layanan dan setelah diberikan layanan. Tingkat rendahnya perencanaan karir siswa sebelumnya yaitu 39,67% dan setelah diberikan layanan media website yaitu 82,33%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Ini adalah tampilan website saya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini, dari tingginya presentasi yang didapatkan dalam pengembangan produk website, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan website bimbingan terhadap perencanaan karir siswa dapat menjawab rumusan dari penelitian ini. Saran saya untuk guru BK yaitu diharapkan guru BK dapat mengembangkan kompetensi dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan BK. Kemudian untuk program studi bimbingan dan konseling, diharapkan penelitian R&D ini selalu dikenalkan kepada mahasiswa agar tidak menjadi metode penelitian yang asing di kalangan mahasiswa. Kemudian untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan hingga proses akhir sampai diuji coba skala luas di berbagai sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi saya atau penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.